Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Adventure. Kebetulan di sini ada sahabat kita yang datang, namanya Doni, yang datang ke warkop. Ya silaturahmi lah. Karena hari ini warkop baru mulai buka. Habis tadi pagi masalahnya sedang menghadiri akad nikah. Jadi habis sholat zuhur lupa. Jadi kita cerita-cerita santai aja, ngetes seperti apa ya, seperti orang-orang yang hebat-hebat itu, youtuber itu, podcast kita coba ngetes itu. Bisa nggak kita podcast di warkop kita gitu. Semoga apa yang kita bicarakan nih ya bermanfaat lah. Ya enggak, Don? Doni ini apa namanya, kan tak suka kopi. dia sukanya teh. Makanya kita di warkop ini apa namanya, ada menu lain selain kopi gitu. Jadi ada teh, ada minuman teh, ada minuman coklat, ada minuman susu juga. Jadi itu di varian, di mix gitu, bahasa kerennya di mix. Ya maaf aja ya sobat-sobat kalau ada bunyi kendaraan apa gitu. Memang karena warkop kita berada di tepi jalan. Memang suasananya aja ada bunga-bunga seperti itu karena warkop kita memang banyak bunga gitu. Tapi letaknya itu di tepi jalan gitu. Dan maaf aja kalau seandainya suaranya kurang jelas gitu. Maklum baru seadanya gitu. Kita podcast dengan seadanya, tidak pakai barang-barang mahal branded kayak orang. Kita cuma pakai HP aja podcastnya, pakai HP aja, dan tidak juga pakai apa, mikrofon apa namanya itu, Bluetooth itu ya, yang keren itu ya. Gimana Don? Kenapa nggak suka kopi Don? Mungkin karena nggak biasa. Sejak kecil ya Don? Sejak kecil sering disuguhi teh sama orang tua. Karena mungkin kalau ditanya sih sebab itu karena dulunya bapak ayah itu atau papa lah panggilan sehari-hari di rumah itu sering ngopi ketika muda sampai menikah. Rupanya karena sebab ada insiden masuk rumah sakit dan gara-gara kopi dan ngerokok, jadi semua dihentikan sama beliau. Memang ya. Jadi anak-anaknya pun sekarang nggak ada yang ngopi. Nggak ada yang ngopi. Jadi sahabat semuanya, berarti trauma kecil. Trauma saat masih kecil si Doninya, karena dia tidak suka kopi karena ayahnya, papanya itu dia pengopi dan perokok juga ya kan. Karena itulah dia dapat musibah lah kan, langsung masuk rumah sakit. Kayaknya kalau bisa Don, kalau bisa abang menerka tuh ginjal kenanya pastinya. Nggak ginjal, dia merokok kopi kayaknya ginjal ya. Ya dia kan pekerja keras kerja di bengkel, jadi jarang minum air putih. Kayaknya kurang kan? Minum air putih tapi kebanyakan minum kopi dan rokok. Iya. Gini sobat-sobat, lewat motor iklan lewat bro, RX King. Berarti kita dapat mengambil pelajaran sobat-sobat, bahwasannya tuh ini yang saya tahu, yang saya tahu ini pengalaman yang saya dapat selama ini. Kalau seandainya kita minum kopi kayak ini kan, satu cangkir kopi ini nih, satu cangkir kopi ini kita harus temannya itu minum air putih. Minum air putih itu minimal itu 3 atau 5 cangkir ini. Itu triknya itu yang saya dapatkan selama ini dari pengalaman saya. Sebab apa? Ketika kita minum minum kopi satu cangkir ini, kita harus meminumnya itu air putih itu 3 sampai 5 cangkir. Kenapa? Ginjal kita itu kan
tempat pencuci darah, tempat mencuci darah. Sebelum darah itu disalurkan ke seluruh tubuh, dipompa melalui jantung, ya kan? Itu dicuci dulu di ginjal. Nah, penyucinya itu ya air putih itu tadi. Kalau seandainya kita kebanyakan minum kopi, tapi tidak minum air putih, secara otomatis kerja ginjal 2 kali. Kerja ginjal 2 kali. Jadi dia harus mencuci darah dan dia harus mencuci si kopi tadi, air kopi tadi. Dijernihkannya kopi tadi dulu, baru setelah jernih, setelah murni, baru dicucikannya ke darah tadi. Jadi berat. Itu pengalaman saya ya, tapi yang lebih taunya orang medis lah. Sebab kata orang tua lama dulu, kalau mau minum kopi itu dibarengin sama minum air putih. Supaya apa? Ginjalnya tuh kata dia tuh kan nggak kehausan. Nah, nanti itu kalau kita minum kopi keseringan, tidak minum air putih, apa kata orang tua lama? Nanti sakit pinggangnya, ya kan? Penyakit pinggang kata dia. Betul tuh. Karena air putih itu butuh. Itu air yang sangat luar biasa, air sehat ya. Air dokter. Iya. Apalagi air zam-zam. Air yang menyehatkan. Air menyehatkan. Nah, itu sampai sekarang itu saya lakukan triknya. Kalau saya minum kopi 1 cangkir, minimal temannya tuh air putih. Cuman nggak saya ambil aja air putih tadi ada. Nah, itu minimalnya tuh 3 sampai 5 cangkir. Kenapa? Untuk membasuh kopi tadi, air kopi tadi gitu. Supaya terbantu ginjal kita nggak kerja berat ya gitu kan. Ya gitu. Makanya kata orang tua itu, minum kopi banyak-banyak nanti sakit pinggang gitu. Nah, itu tuh. Dia harus dibaringin sama air putih. Oh iya, tadi Doni bertanya masalah kopi apa? Kopi. Masalah kopi kan, karena kok Doni nggak apa-apa. Itu. Tapi sebenarnya sih kalau minum kopi lumayan mungkin itu bang, kita diskusi aja tentang minum abang. Oh iya, ya di warkop nih banyak nih minumannya nih sebenarnya. Banyak sebenarnya, karena kan yang datang ke warkop ini ada yang suka ngopi, ada yang tidak suka kopi. Makanya menunya selain kopi itu tadi dibilang kan ada teh, ada susu, dan ada coklat. Nah, jadi minuman-minuman itu divarian. Nanti itu kopi, misalnya kopi coklat ada, atau kopi susu ada juga sini. Cuman nama-namanya ya agak berbau-bau alam gitu lah. Karena kita suka mendaki gitu kan, suka bertualang, jadi nama-namanya berbau-bau alam gitu. Kayak kopi pendaki, kopi hitam, atau coklat pendaki, teh traveler, ya kan? Suguren, kopi mantap jiwa namanya lah, macam-macam. Jadi itu yang kita buat di warkop kita. Nama-namanya nama-nama alam semua sih, yang berbau-bau alam gitu. Nah, gitu dia. Makanya kayak sucokren ini singkatan dari apa? Susu, coklat, gula aren. Nah, kan di sini kita di warkop kita nih, kita nggak pakai apa tuh, ibaratnya kita pakai gula aren gitu kan, gula sehat. Nggak pakai gula pasir ya bang? Nggak. Jadi gula pasir ada pakai, tapi cuman beberapa menu varian aja yang pakai gula pasir tambahannya kan. Tapi selebih kopi di warkop itu, atau menu-menu minuman di warkop itu pakai gula aren. Sebenarnya sucokren tadi, susu, coklat, gula aren. Misalnya suguren, susu, gula aren gitu kan. Atau cokren, coklat, gula aren gitu kan. Nah, gitu dia. Karena di sini pakai gula aren. Gula aren itu lebih menyehatkan. Jadi perpaduan antara alam sama yang sehat-sehat aja gitu. Makanya ya cobalah membuat yang seperti ini kan. Ini minuman dingin ya bang? Ini minuman dinginnya nih. Minuman dinginnya tetap tambah es aja di depannya. Misalnya es kopi pendaki gitu. Kalau kopi pendaki itu sobat, kopi murni yang diseduh sama air panas gitu. Kopi murni yang diseduh sama air panas. Nah, kebetulan saya juga sudah membagi cara membuat kopi itu di channel YouTube.
cek aja tuh cara membuat kopi pendaki ala Warkop Adventure. Satu lagi itu cara membuat kopi hitam namanya. Bedanya kopi pendaki sama kopi hitam tuh, kopi pendaki itu kopi murni, diseduh sama air hangat. Air yang terbaik itu ya itu tadi, air yang panasnya 85 derajat sampai 95 derajat. Tapi kalau seandainya air itu memang benar-benar panas sampai 100 berapa 100 berapa panas 180 lah. 180 derajat itu kan panas. Dibiarin aja sekitar 3 sampai 5 menit untuk air. 3 sampai 5 menit air itu udah turun tuh suhunya tuh ke 85 derajat itu. Baru seduhkan ke kopi, tuangkan ke kopi. Gitu. Kalau seandainya sobat-sobat tidak bisa menakar panasnya, ini panasnya udah 85 atau udah 100 berapa ini kan derajat kan. Kecuali kita punya alat ukur seperti kafe-kafe kopi yang apa itu yang modern lah ya. Iya. Kalau di Warkop nih kita masih tradisional semuanya. Cara menyajikan kopinya semua tradisional. Kita tidak ada mesin-mesin canggih kayak kafe-kafe elit-elit itu yang pakai mesin ya paling murah paling pakai Rockstar itu buat espresso. Kita nggak ada itu. Apalagi kayak mesin yang di kafe-kafe terkenal yang pakai mesin otomatis digital pembuat espresso itu kan, kopi espresso itu kan kita nggak. Makanya di sini nggak ada kopi espresso. Kita tuh kopi itu kopi pendaki, kopi hitam gitu kan. Jadi kopinya memang berbau anak-anak pecinta kopi alam aja. Tapi insya Allah rasa kopinya tidak kalah dengan kopi-kopi di kafe-kafe modern, kafe-kafe yang wah gitulah. Walaupun kita cuma sekelas Warkop gitu kan bukanya. Karena di satu sisi kita memang modal juga sih. Modal juga terbatas dan itu pun modal dapat minjam, maka memberanikan diri aja buka usaha. Nah ya Don, gini Don, cerita sedikit Don. Awal buka Warkop ini sebenarnya tuh